Dan bulan Ramadan ini memiliki fadilah-fadilah yang lain yang bulan lain tidak miliki, di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Kalau mau tiba Ramadan, beliau selalu bersabda kepada para sahabatnya, telah tiba buat kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya semua orang akan mendapatkan merata kesenangan, kegembiraan, ketentraman, itu namanya berkah. Di Ramadan walaupun panas musim kemarau, semuanya orang, mayoritasnya tidak semua, mayoritas orang beriman berpuasa. Mereka saling berbagi, mereka saling merendah. Umumnya orang-orang yang bermaksiat terdam di bulan Ramadan. Itu makna daripada berkah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Rahmah adalah kasih sayang Allah yang diberikan dengan cara pelipat gandaan pahala orang-orang yang beramal saleh, dan juga peredaman dosa dari orang-orang yang bermaksiat. Makanya dalam hadis lain dikatakan riwayat Bukhari, kalau tiba Ramadan maka malaikat berseru, wahai pelaku kebaikan, lipat gandakan segera pahala kalian karena pahala sedang dilipat gandakan, dan wahai pelaku keburukan, segeralah taubat karena kesempatan Allah sedang menyempitkan jalanmu. Jadi lagi sempit jalannya untuk berbuat dosa. Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu, maka lihatkanlah yang terbaik dari kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita melakukan yang terbaik. Bulan Ramadan termasuk bulan akan membersihkan dosa kita, sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah dengan umrah, pengampunan dosa di antara keduanya selama seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau selama setahun ini dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan akan datang, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tidak sengaja lihat yang haram, tidak sengaja jama yang haram, ada dosa-dosa kecil yang selain dosa besar, maka begitu tiba Ramadan akan datang, kita berpuasa, dosa kecilnya otomatis dibersihkan selama setahun itu. Ini fadilah yang luar biasa dari bulan Ramadan. Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, siapa yang mendirikan atau siapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malamnya dengan keimanan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Hadis lain dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddam min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin itu perintah Allah, rukun Islam, dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dengan barang siapa mendirikan malamnya dengan sholat malam, tarawih atau tahajud, maka dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini berarti jelas Ramadan akan membersihkan dosa-dosa kita asal berpuasa dan mendirikan malamnya dengan iman dan mengharapkan pahala. Dalam riwayat yang lain Hasan, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Ramadan sampai imamnya bubar, kalau dia sholat dengan imam sampai imamnya bubar, dari sholat sampai selesai sholat berjamaah, maka dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk, ya. Makanya teman-teman yang mau memang sholatnya cuma 8 rakaat Ramadan tarawih, maka dia sholat di masjid yang 8 rakaat, sehingga kalau imamnya selesai 8 rakaat dan tambah witir 3 sudah bubar, anda sudah dapatkan fadilah ini. Kalau anda memang sholat di sebuah masjid yang 23 rakaat, ya 23 rakaat dikerjakan. Karena kalau kita keluar sebelum imam, bukan berdosa tapi kehilangan fadilah. Karena di sini syaratnya memang sampai imamnya bubar, gitu kan? Sampai imamnya bubar. Baik, sholat malam tarawih kalau dikerjakan, atau sholat malamnya tahajud kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini sebuah fadilah yang luar biasa, sebuah fadilah yang luar biasa. Kita tahu juga di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar yang masyhur, sampai Allah turunkan surah Al-Qadar, gitu kan? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ini juga sebuah fadilah tersendiri, di mana ya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malam itu, dan malam itu Allah Subhanahu Wa Taala menentukan takdir setahun ke depan. Sebenarnya tolok ukur kata para ulama, ya, bagaimana seorang Muslim mengetahui takdir dia setahun ke depan itu dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar, ya. Karena memang di sini penentuannya. Makanya dalam hadis Bukhari, waktu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan kalau saya dapatkan Lailatul Qadar? Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang maha pengampun, ampunilah saya, maafkanlah saya. Apa makna Lailatul Qadar dengan minta maaf? Bukankah istighfar bisa tiap hari? Kata para ulama, karena Lailatul Qadar penentuan waktu setahun. Jadi kalau orang istighfar pada saat itu,
sama dengan meminta istighfar untuk diampuni setahun ke depan. Sama dengan minta diampuni setahun ke depan. Ini juga sebuah fadilah yang lain, gitu kan? Sebuah fadilah yang lain. Belum lagi puasa yang dikerjakan memang cukup banyak fadilahnya, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa satu hari di sisi Allah, satu hari saja, wajib atau sunnah, tentu didahulukan wajib di sini, maka Allah akan jauhkan dia dengan satu hari puasa itu 70 tahun dari api neraka. Dan Ramadan kita tahu 30 hari kita berpuasa.